Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, baiklah teman-teman mahasiswa semuanya, bertemu kembali kita pada mata kuliah pengembangan karakter dan sikap profesi di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang grooming, yaitu penampilan. Bagaimana penampilan em, kita sebagai mahasiswa atau pegawai hotel nantinya ketika setelah bekerja. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, teman-teman mahasiswa, kita langsung saja pembahasan tentang grooming. Grooming itu apa sih? Ada yang tahu? Tadi grooming itu adalah penampilan ya, penampilan seseorang. Tetapi untuk definisinya sendiri, grooming itu adalah penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperhatikan. Entah itu kebersihannya, pakaiannya, cara berjalannya, dan sebagainya. Itu adalah grooming. Nah, fungsi grooming ini ada beberapa bisa dilihat di slide. Yang pertama, menyadari bahwa kecantikan atau penampilan itu tidak hanya dari luarnya saja, tetapi juga terpancar dari dalamnya, yaitu inner beauty. Pernah dengar ya teman-teman mahasiswa berkaitan dengan inner beauty, yaitu sikap yang baik gitu. Percuma wadahnya bagus tapi dalamnya jelek gitu, istilahnya seperti itu. Bahkan ada yang mengibaratkan eh, botol aqua itu dinilai dari dalamnya. Kalau botol aqua itu diisi oleh air mineral, harganya misalnya kalau di nomor 3.000. Kalau diisi air sirup atau air susu itu harganya bisa sampai 8.000 misal contohnya. Tetapi ketika botol aqua itu diisi oleh maaf air air kotor, air comberan seperti itu tidak akan ada harganya. Nah, itu yang bisa mengibaratkan inner beauty seperti itu. Selanjutnya adalah penampilan pegawai itu mencerminkan kepribadian baik dan memberikan kesan positif terhadap pelanggan perusahaan tersebut. Kalian pernah tidak ketika kalian ingin membeli sesuatu atau pergi ke suatu tempat tetapi pelayannya itu tuh eee, grooming atau penampilannya tidak meyakinkan. Pasti kalian melihat suatu perusahaan, suatu toko itu dilihat dulu dari si penjual, penampilan penjualnya, baru ke rasa makanan dan sebagainya, seperti itu kan. Selanjutnya, penampilan para pegawai itu harus selaras dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, khususnya di Lampung, itu eee, pasti sama. Seperti wanita ketika memakai rok di atas satu jengkal di atas lutut, pasti pandangannya sudah negatif gitu. Nah, maka penampilan para pegawai, baik di hotel ataupun di perusahaan-perusahaan tertentu itu harus berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat, seperti itu. Dan penampilan pegawai itu juga, seperti yang tadi dijelaskan bahwa penampilan pegawai itu, bila disukai oleh, eee, tamu atau pengguna layanan, mereka akan kembali lagi menggunakan jasa atau kembali lagi ke tempat perusahaan kita, bekerja, seperti itu. Itu adalah fungsi grooming. Nah, dapat dilihat ini, adakah yang seperti ini? Ada 2 gambar di sini pria, sebenarnya semua pada dasarnya pria ya, tetapi di sini ada pria dan di sini ada yang menggunakan jilbab. Kita andai-andaikan saja ini wanita yang memakai jilbab. Adakah yang seperti ini? Memang dari kedua gambar ini apa yang salah? Adakah yang salah di dua gambar ini? Bisa teman-teman mahasiswa perhatikan. Untuk yang laki-laki, dari tampang wajah itu good ya, ganteng lah bisa kita katakan. Tapi untuk penampilan groomingnya apa yang salah? Rambutnya ini gondrong. Itu tidak
tidak boleh seperti itu ya di perusahaan atau kita sebagai mahasiswa pun tidak boleh rambutnya gondrong karena rambut yang gondrong atau rambut yang panjang tidak tertata rapi itu mempengaruhi penampilan kita. Selanjutnya di sini ada teman-teman mahasiswa yang menggunakan hijab, adakah yang seperti ini warnanya cerah mentereng. Kalau zaman sekarang dibilangnya gaya cake ya, busana cake, bukan mamba, bukan bumi, tapi cake. Cake karena dia warnanya cerah, cerah-cerah tabrakan ada yang memakai lipstik warna pink seperti ini. Nah, ketika melihat konsistensi antara keserasian jilbab, lipstik, alis yang berantakan ini tidak seperti ini. Kalau bisa memakai jilbab itu yang rapih. Kalau biasanya di hotel atau di bank-bank itu memakai jilbabnya yang dililit di leher. Dililit leher bukan berarti mencekik ya, tapi ada modelnya nanti kita bahas. Selanjutnya, apakah ada yang memiliki masalah seperti ini? Masalah apa ini? Iya, ini adalah masalah bau badan. Saya harap tidak ada yang seperti itu. Mahasiswa perhotelan Politeknik Negeri Lampung, saya harap tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang rambutnya gondrong, tidak ada yang yang khususnya wanita memakai jilbab warnanya tabrak-tabrakan seperti itu atau bau badan saya harap tidak ada yang seperti itu. Karena prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penampilan yang menarik itu yang pertama adalah sikap atau pembawaan, selanjutnya ekspresi wajah dan bahasa tubuh, selanjutnya adalah ketika kita berbicara. Sikap dan pembawaan ini bagaimana sikap kita ketika sedang melayani tamu, sudah kita pernah bahas di pertemuan kemarin, ekspresi wajah juga seperti apa, bahasa tubuh juga seperti apa, cara berbicara juga seperti apa. Karena ketiga ini berpengaruh dalam berpenampilan menarik. Selanjutnya ada di kesehatan. Kesehatan itu merupakan faktor yang penting dalam berpenampilan menarik. Kita harus makan yang cukup, tidur yang teratur, jangan terlalu lelah, olahraga yang teratur. Disesuaikanlah kondisi tubuh kita agar hidup yang sehat seperti itu. Karena ketika kita lelah, ketika kita kurang tidur itu pasti berdampak pada uh, raut muka kita, kesegaran tubuh kita, ekspresi kita itu akan sangat berpengaruh. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan. Kebersihan dan kerapihan. Nah, yang pertama ada bau badan. Cara untuk menghindari bau badan itu menghindari makanan-makanan yang berbau tajam dan makanan teratur. Makanlah makanan teratur dan perbanyak buah dan sayur biasanya atau menggunakan deodoran ya. Untuk cara instannya itu menggunakan deodoran, mandi yang paling penting untuk menghilangkan bau. Percuma pakai deodoran satu truk juga kalau misalnya nggak mandi-mandi sebulan ya. Pakai parfum juga bisa, tetapi ya harus mandi, harus bersih seperti itu. Percuma nggak mandi lah, tapi semprot-semprot parfum udahnya baunya nambah amburadul, nambah nggak terdeteksi itu bau apa ya. Selanjutnya bau mulut. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari bau mulut ya menjaga kebersihan mulut seperti membuang karang gigi, menghindari penyakit lambung karena ketika penyakit lambung kan dalam perut tuh hawanya akan berdampak pada hawa mulut seperti menjauhi makanan yang berbau merasang seperti jengkol, pete, terus jalang-jaling dan sebagainya yang akan menyebabkan bertambahnya bau mulut. Ya, selanjutnya membersihkan gigi lah ya, sikat gigi dan sebagainya. Selanjutnya kebersihan kuku, usahakan kuku tidak panjang dan tidak sampai kuning-kuning. Nah ya, pernah lihat kukunya kuning-kuning seperti itu harus cepat-cepat dipotong tuh. Coba lihat, periksa kuku kalian mahasiswa. Semuanya teman-teman mahasiswa, apakah sudah rapi? Apakah ada hitam-hitam di ujungnya, kuning-kuning di ujungnya, dan sebagainya. Kalau bagi pria juga biasanya pria dan wanita yang biasa memelihara kuku yang panjang, sebaiknya mulai dari sekarang dipotong deh kukunya. Itu karena berpengaruh kepada penampilan kalian ya. Selanjutnya kepala. Bisa dilihat nih kepala. Untuk wanita yang tidak memakai jilbab dan pria yang tidak memakai jilbab, rambut itu harus tertata rapi. Kalau untuk pria tidak menutupi kuping serta mata dan tidak melewati kerah baju.
Nah, potongan itu harus standar sesuai sekolah kalau kalian sebagai mahasiswa. Untuk wanita yang berambut panjang menggunakan jepit, ikat rambut, bandul dan sebagainya dan tidak dicat warna. Ya, pokoknya rapih lah ya standarnya gimana rapihnya itu. Nanti kita bahas. Untuk wanita juga tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Tidak boleh menyisir di tempat umum. Ya, karena etika ketika kita menyisir di tempat umum itu akan terlihat mencolok dan akan diperhatikan orang. Selanjutnya untuk wajah. Untuk wanita itu wajib memakai make up namun tidak berlebihan. Eh, maksudnya lipstik tadi tidak seperti gambar yang pertama tadi, lipstiknya yang natural saja, yang cocok dengan kulit dan sebagainya, menggunakan make up dengan warna yang lembut, natural. Untuk pria itu tidak boleh berkumis dan berjanggut, ya. Karena ketika ada kumis dan ada janggut itu akan merusak grooming ya, penampilannya. Entah itu janggutnya berantakan, tidak dibentuk atau bagaimana, kumisnya ada yang panjang sebelah, pendek sebelah kan. Nah, coba mahasiswa yang laki-laki nih, kalau ada kumis dan janggut, ya segera dirapihkan lah ya. Nah, tangan tuh tadi sudah kita bahas. Kukunya dipotong pendek, tidak boleh memakai cat kuku, tidak boleh memakai cincin berlebihan, cincinnya ya sewajarnya saja lah gitu. Nah, ini seharusnya pria itu seperti ini ya. Rambut ya bisa dilihat rambut dipotong rapi, bersih, senyumnya hangat, senyumnya tulus, seperti itu seperti yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Percaya diri, pakaiannya formal tuh. Setelan pakaian formal ketika sedang menjabat jabatannya itu kuat. Kenapa? Ketika menjabat tangan harus kuat, itu menandakan dia percaya diri. Seperti itu. Dan postur body juga harus benar, tidak nunduk, tidak bungkuk, atau tidak meleot-meleot sana sini. Nah, yang seperti itu. Dan selanjutnya itu harus wangi, ya. Itu seharusnya pria di perhotelan itu harus sebenarnya seperti itu. Selanjutnya, untuk wanita yang tidak memakai jilbab, ya senyum, percaya diri, siap melayani, good hair, rambutnya itu harus benar. Eh, kalau di sini rambut ala Indonesia ya, cepolan seperti itu. Harus wangi dan harus berpakaian formal dress seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini untuk yang menggunakan hijab biasanya dililit di leher seperti ini. Terlihat rapi kan kalau pakai blazer, ada juga yang menjuntai menutupi dada kalau ingin model hijabnya seperti itu. Selanjutnya ini sepatu. Kalau sepatu itu biasanya harus pantopel, harus pantopel ya. Misalnya wanita harus ada haknya, laki-laki juga seperti itu, harus pantopel hitam dan sebagainya, harus mengkilat lah bersih, jangan berlumpur, jangan kotor, harus dirawat juga sepatunya. Maka dari itu penampilan dari tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, inilah seharusnya kalian sebagai mahasiswa perhotelan. Seharusnya seperti ini, rapi, percaya diri, wangi, rambut tertata rapi, bisa dilihat. Seharusnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menampilkan penampilan terbaik kita selama ini? Kalau belum, maka rubahlah mulai sekarang mengenai tata cara berpakaian kita. Mulai dari ujung rambut, dari jilbab, sampai sepatu. Sampai ujung kaki sepatu. Pergunakanlah atau terapkanlah grooming terbaik kita agar mendisiplinkan kita dan aplikasikanlah pada saat mulai bekerja. Tetapi tidak hanya saat mulai bekerja sih, mulai dari sekarang kalian sebagai mahasiswa perhotelan, rubahlah dan disiplinkanlah diri kalian agar penampilan kalian memiliki penampilan terbaik. Seperti itu. Ya, sudah paham? Kita akan lanjut di LMS. Silakan buka LMS-nya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.